selesai. Baiklah, dengan doa tadi semoga kita bisa diberikan kelancaran untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini hingga selesai nanti. Amin. Oke, untuk hari ini apakah ada yang hadir? Tidak ada. Alhamdulillah kalau seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kabar kalian gimana nih untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Materi minggu lalu apakah kalian masih ingat tentang apa? Tidak. Kayak minggu lalu kan kita sudah belajar tentang kaidah teks prosedur. Kaidah teks prosedur itu ada beberapa. Yang pertama itu ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu apa? Kalimat perintah. Kalimat perintah, betul sekali itu Mbak Tica. Contoh kalimat perintah itu apa coba Mbak Sina? Silakan duduk. Betul sekali. Contoh kalimat imperatif atau kalimat perintah itu ada silakan duduk, kemudian masukkan bahan seperti itu. Itu namanya kalimat perintah. Kemudian ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu apa? Kalimat yang mendeskripsikan. Kalimat yang mendeskripsikan, oke, atau kalimat yang berisi tentang pernyataan. Biasanya kalimat deklaratif itu ditandai dengan adanya penggunaan kata adalah, merupakan, yaitu. Ya, itu namanya kalimat deklaratif. Kemudian ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya Mbak, siapa namamu? Bisa. Oke, kalau misalnya konteksnya teks prosedur, contohnya nih, bagaimana cara membuat risau layanan yang bisa. Nah, seperti itu. Itu namanya kalimat interrogatif. Kemudian kita juga sudah belajar tentang konjungsi, numeralia, pronomina, kemudian ada kata teknis dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran pada kali ini kita akan belajar tentang menulis teks prosedur. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini tujuan yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu menulis teks prosedur secara runtut sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan yang tepat untuk beragam konteks. Namun sebelumnya, Ibu ingin kalian untuk menonton video atau menyimak tayangan video yang Ibu sajikan.
donat ini berasal dari mana, kemudian bahannya apa saja, kemudian juga dijelaskan juga tentang bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Nah, hal ini berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini pada kegiatan untuk menulis teks prosedur, di mana menulis teks prosedur ini juga memiliki beberapa langkah-langkah agar bisa menciptakan sebuah teks prosedur yang bisa dibaca, yang bisa dipahami oleh pembacanya nanti. Nah, langkah-langkahnya itu ada 6. Yang pertama itu kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Nah, topik ini itu diperoleh dari bagaimana kalian meriset atau mencari informasi yang ada di berbagai media. Seperti contoh, ada di buku, kemudian juga ada di internet dan lain sebagainya. Nah, topik yang kalian angkat ini biasanya akan lebih mudah apabila kita terlebih dahulu menentukan audiens atau orang yang akan kita tuju mengenai teks prosedurnya. Misal, kita akan membuat teks prosedur yang berkaitan dengan seseorang yang ingin bisa mengenali ebek. Nah, itu berarti kan kita harus bisa membuat teks prosedur yang kaitannya dengan cara bermain ebek yang baik seperti itu. Nah, jadi setelah kalian menemukan topik yang akan dibahas, kemudian kalian harus menentukan tujuannya. Tujuannya itu berkaitan hal yang bisa atau tulisan yang bisa memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang tepat. Nah, kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Setelah kalian ini mendapatkan topiknya, kemudian kalian mengembangkan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam teks prosedur. Seperti contoh, ada teks prosedur tentang pembuatan bentuk goreng khas Banyumas. Berarti itu kita mencari informasi tentang apa, bisa sejarahnya, kemudian asalnya seperti apa, kemudian bahan-bahannya apa saja, tips saat memasak itu seperti apa, kemudian bahan-bahannya apa, alatnya apa. Nah, seperti itu. Informasi ini bisa didapat dari berbagai media, bisa dari buku, dari internet, mungkin dari koran dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh nih, ada di LKS halaman 53 itu ada cara membuat keripik singkong balado. Nah, di bagian tujuan itu ada penjelasan mengenai pengertian dari keripik singkong balado. Keripik singkong balado merupakan salah satu cemilan khas Kota Padang. Rasanya yang pedas bisa membuat banyak orang menyukainya. Keripik singkong balado ini tentunya sangat cocok sebagai teman ketika duduk santai. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya keripik singkong ini merupakan salah satu cemilan khas Padang, di mana rasanya itu bisa disukai orang dan bisa digunakan untuk teman ketika duduk santai. Kemudian setelah informasi itu terkumpul, selanjutnya kalian itu menyusun kerangka tulisan. Biasanya kan informasi yang kita kumpulkan itu masih dalam bentuk yang terpecah-pecah. Nah, di langkah selanjutnya itu kalian susun kerangkanya. Kerangkanya itu kan sesuai dengan strukturnya. Struktur itu ada berapa? Struktur teks prosedur itu ada berapa? Masih ingat? Ada 3 atau 4? Ada 4 ya strukturnya. Nah, struktur teks prosedur itu kan kemarin sudah dibahas ya, ada 4 struktur. Yang pertama itu tujuan, yang kedua itu alat dan bahan, yang ketiga itu langkah-langkah, dan yang terakhir itu simpulan atau penutup. Nah, itu. Nah, kalian susun dari informasi tadi bagian informasi mana yang kira-kira bisa masuk pada bagian tujuan, kemudian bagian mana yang bisa masuk ke alat dan bahan, kemudian bagian mana yang bisa masuk ke langkah-langkah, dan bagian mana yang bisa masuk ke bagian penutup atau simpulan. Nah, setelah kerangka itu kalian susun, maka selanjutnya dikembangkan kerangkanya. Kerangka tulisan berarti kalian membuat tulisan atau kerangka itu tadi menjadi sebuah tulisan yang utuh. Jadi teks prosedur yang utuh, ya. Dimulai dari judulnya dulu. Judulnya misal cara membuat donat misal. Nah, berarti judulnya cara membuat donat. Kemudian di bagian bawahnya itu ada tujuannya apa. Nah, informasi-informasi awalnya apa. Kemudian yang selanjutnya itu ada langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian di bagian bawahnya lagi itu ada Nah, setelah seperti contoh nih, ada teks prosedur cara membuat donat. Nah, di bagian atas kalian itu tulis judulnya
Kemudian di bawahnya lagi kalian tulis langkah-langkahnya, dan yang paling terakhir itu sebagai opsional ada penutup atau kesimpulan. Nah, sampai sini ada apa yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada. Oke. Selanjutnya, nah, untuk menyusun teks prosedur kita harus paham dulu jenis teks prosedur. Nah, ini kan sudah dipelajari di pertemuan kemarin. Ada 3 jenis teks prosedur. Nah, jenis teks prosedur ini berkaitan dengan tujuannya. Ada 3 jenis. Yang pertama itu teks prosedur yang bertujuan untuk memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Yang kedua ada contohnya nih, ada cara memakai masker yang benar. Kemudian cara mencuci pakaian yang benar, atau cara menggunakan kipas angin, cara menyalakan kipas angin, cara mematikan laptop. Nah, itu cara merupakan teks prosedur yang bertujuan untuk memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Kemudian yang selanjutnya ada teks prosedur yang bertujuan untuk memandu cara membuat sesuatu. Ini biasanya kan kalian tidak asing ya dengan teks prosedur ini. Contohnya ada resep bakmi ala Pak Putut. Nah, kalau misalnya sering kalian buat, kira-kira teks prosedur apa yang bertujuan untuk membuat cara membuat sesuatu? Cara membuat mie, kemudian cara membuat teh. Oke. Nah, itu namanya teks prosedur yang bertujuan untuk membuat atau memandu cara membuat sesuatu. Yang ketiga itu ada teks prosedur yang bertujuan untuk memandu cara melakukan kegiatan. Cara melakukan kegiatan ini contohnya ada cara cuci tangan yang benar, kemudian cara menarik ebek yang benar, seperti itu. Itu namanya teks prosedur yang bertujuan untuk memandu cara melakukan kegiatan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Berikutnya, saat menulis teks prosedur, kalian harus bisa memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalian harus apa? Mbak Nurul, coba dibaca. Yang pertama, gunakan kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Gunakan kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Tadi sudah Ibu singgung ya, karakteristik teks prosedur itu ada contohnya menggunakan kalimat perintah, kemudian kalimat tanya, konjungsi, kemudian ada promina, kemudian ada apa lagi? Kalimat deklaratif, betul sekali. Nah, kemudian kalian juga harus memperhatikan langkah-langkahnya. Jadi jangan asal memberikan langkah-langkah, ya, langkah-langkahnya itu harus ditulis secara urut dan jelas, juga sistematis. Jangan sampai ada langkah yang tertukar, karena itu nanti mempengaruhi hasil akhir dari prosedur sesuatu yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan itu adalah bahasanya. Bahasanya itu harus komunikatif. Jangan menggunakan bahasa yang menyulitkan pembaca, atau nantinya itu pembaca yang akan mencoba teks prosedur kita atau mempraktekkan teks prosedur kita itu menjadi kesulitan. Ya, seperti contoh kalian membuat teks prosedur tentang cara membuat mendoan. Nah, ternyata kalian ini menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang terlihat asing ya bagi pembaca. Nah, harus bukannya untuk memudahkan membaca, justru bisa menyulitkan membaca. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Belum ada. Bisa dilanjut? Bisa. Oke, untuk selanjutnya karena kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan, maka Ibu berikan kesempatan untuk kalian bisa mengeksplorasi atau berkreasi sesuai dengan minat kalian untuk membuat teks prosedur. Ya, teks prosedurnya itu bisa menyesuaikan dengan kalian. Misal kalian ingin membuat teks prosedur cara menggunakan atau memainkan alat, boleh, atau cara membuat sesuatu
gambar dari teks prosedurnya seperti itu. Kemudian bisa juga kalian membuat di Canva, ya. Atau misal yang mau membuat video, juga ibu perbolehkan, silakan eksplorasi sesuai minat kalian, dibuat kreatif kalian, dan nanti ibu harapkan kalian bisa mempresentasikan di depan kelas. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Oke. Ibu berikan waktu mau berapa menit? 1 jam kelamaan ya. 20 menit gimana? 7 setengah 30 menit. 30 menit. Baiklah, 30 menit. Bisa disepakati? Bisa. Baiklah, silakan. Sebelum memulai, ibu ingin kalian mencari judul terlebih dahulu ya. Kemudian nanti disetorkan kepada ibu, dan nanti setiap anak tidak boleh memiliki judul yang sama. Oke? Silakan mencari judulnya terlebih dahulu. Ibu berikan waktu 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Untuk Mbak Nica mau bikin teks prosedur tentang apa? Cara membuat tinjauan. Oke, Mbak Nica. Benar. Yang pertama, Mbak Tica membuat tentang cara membuat tinjauan. Kemudian, Mbak Sita mau cara apa? Cara membeli tiket di small world. Cara Membeli tiket. membeli Tiket tiket. ya Tiket apa Mbak? di tempat wisata Batu Ledeng. Oke. Kemudian Mbak Nurul, Cara menari tarian khas Banyumas. baik, untuk idenya sudah bagus semua, tetapi untuk Mbak Nurul ini bisa diperjelas lagi ya, tariannya tarian apa ya? Bisa seperti contoh tari khas Banyumas itu ada tari lengger mungkin, kemudian ada tari ebek tadi kan juga termasuk tarian. Nah, silakan dicari ya tariannya mau tarian apa. Kemudian nanti dijelaskan di bagian tujuan, itu ada informasi awal. Kalian Mbak Nurul bisa dijelaskan tentang tarian tersebut itu ciri khasnya itu seperti apa. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Silakan bekerja, ibu kasih waktu, ibu berikan waktu 25 menit. Ini ya Mbak, ini juga. Ini silakan tulisannya diperjelas lagi. Kemudian diberikan ingatan ya, jangan kosongan. Sudah selesai semua? Sudah. Baik. Untuk selanjutnya yang mau presentasi adakah yang mau sukarela maju? Mau sukarela atau mau ibu tunjuk? Tunjuk saja. Baik, karena hari ini tanggal berapa? 9. Tanggal 9. Absen 9 siapa? Ica. Silakan untuk presentasi di depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Fitri dari kelas 7A. Di sini saya ingin presentasikan hasil kerja saya, yaitu teks prosedur dengan judul cara membuat
sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh kaldu garam, kemudian 200 ml air, dan minyak goreng. Ya, tadi kan sudah ada dan bahan, kemudian bagian selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu persiapkan adonan. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu, tepung beras, tepung berbentuk, bawang putih, garam, kaldu bubuk. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga membentuk adonan yang tidak terlalu kental atau encer. Kemudian masukkan irisan daun bawang ke dalam adonan, kemudian aduk rata. Kemudian ada persiapan tempenya. Tempenya itu iris tempe dengan ketebalan sedang agar bumbu mudah masak. Kemudian ada proses menggorengnya, yaitu panaskan minyak goreng dalam wajan, celupkan tempe ke dalam adonan hingga seluruh permukaan terlapisi. Kemudian goreng tempe dalam minyak panas dengan api sedang, jangan terlalu lama agar tempe tetap lembut atau setengah matang. Kemudian ada penyajian, yaitu angkat mendoan dari wajan dan tiriskan minyaknya. Kemudian sajikan hangat dengan sambal kecap atau cabai rawit sesuai selera. Itu adalah tes prosedur yang saya buat, yaitu cara membuat mendoan. Adakah yang ingin ditanyakan? Teman-teman ada yang mau bertanya? Ada. Oke, Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Bedanya tempe mendoan dengan gorengan tempe kan ada perbedaannya ya? Apa? Kalau tempe mendoan itu biasanya bentuknya lebih lembek, lebih gampang. Tapi kalau misalkan gorengan itu biasanya bentuknya adalah lebih kering. Oke, teman-teman sudah pernah makan mendoan? Sudah. Oke, berikan apresiasi untuk Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sekali lagi buat Mbak Ica. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menganalisis teks prosedurnya dari punya Mbak Ica. Ada cara membuat mendoan. Yang pertama ada judulnya ya. Jelas judulnya di sini apa? Cara membuat mendoan. Kemudian ada tulisan mendoan merupakan gorengan khas dari daerah Banyumas. Makanan ini terbuat dari tempe. Nah itu termasuk bagian apa? Tujuan, betul sekali. Berarti sudah ada tujuannya ya, sudah jelas tentang apa itu mendoan, asalnya dari mana, kemudian itu bahan dasarnya itu dari apa. Kemudian ada alat dan bahan. Alatnya itu ada wadah adonan, pisau, wajan, spatula, kompor. Nah, kemudian juga ada bahan-bahannya, ada 200 gram tepung terigu sampai dengan minyak goreng. Berarti di sini sudah dan bahannya sudah dituliskan dengan jelas atau belum? Sudah. Kemudian yang terakhir itu adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sudah ada dari persiapan adonan sampai dengan penyajian. Ada yang kurang nggak dari teks prosedur ini? Kurang apa? Penutup. Oke, ada penutupnya ya. Lebih baik ditambahkan penutup di sini. Seperti contoh, selamat menikmati, seperti itu sudah termasuk dari bagian penutup atau kesimpulannya apa? Kesimpulan ya intinya akan lebih bagus lagi apabila ada bagian penutup atau simpulannya agar bisa menarik pembaca. Baik, untuk sekarang kita akan belajar bersama-sama ya. Tahu nggak lagu atau permainan cemplung-cemplung semua? Belum tahu. Tapi kalian pernah dengar kan? Lagunya pernah dengar. Baik, untuk sekarang kita akan bernyanyi ya. Sambil diperhatikan videonya ya. Biar nanti kalian bisa tahu cara bermain seperti apa dan bisa dipraktekkan mungkin saat bermain di rumah sama teman-teman. Oke, Nah, itu cara membayar seperti itu ya. Jadi ada yang nanti
video tadi bisa dipahami nggak cara bermain seperti apa? Bisa. Oke, jadi ada 5 pemain biasanya. 5 pemain nanti kalian itu hobikan terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan menumpuk di bawah, dan juga nanti ada yang memegang kelereng pertama kali. Kemudian nanti kelerengnya itu memutar 1, 2, 3. Kemudian nanti sampai nyanyinya habis berhenti di siapa. Kemudian nanti yang di bawah itu nanti yang akan menebak kira-kira kelerengnya itu ada di tangan siapa. Baik, untuk selanjutnya dari video ini kalian silakan mengerjakan beberapa soal yang sudah disiapkan sebagai bahan evaluasi pada pembelajaran hari ini. Silakan siapkan 1 lembar kertas. Kerjakan sendiri ya, jangan bekerjasama dengan temannya. Soal pertama, apa tujuan dari tes prosedur cara bermain cuplak-cuplak suweng? A. Menjelaskan langkah-langkah memainkan permainan tradisional. B. Menceritakan asal-usul permainan tradisional. C. Menggambarkan suasana saat bermain permainan tradisional. Dan D. Mengkritik permainan tradisional yang mulai terlupakan. Ingat, tujuan dari tes prosedur itu apa? Silakan dijawab sesuai dengan pemahaman kalian. Sudah? Sudah. Nomor 2. Berikut ini merupakan alat yang diperlukan untuk bermain cuplak-cuplak suweng. Tadi dari video tadi kan ada alat atau oke, dari video tadi itu kan ada anak yang menggunakan alat dalam permainan. Silakan dipilih A. Bola kecil, B. kelereng, C. tangan kosong, atau D. sepak bola. Sudah? Sudah. Kemudian yang ketiga, kalimat dalam tes prosedur biasanya menggunakan kalimat aktif. Manakah hal berikut yang termasuk kalimat aktif? Sudah ya? Sudah. Nomor 4, perbaiki kalimat berikut agar sesuai dengan ciri kebahasaan tes prosedur. Para pemain duduk membentuk lingkaran, lalu permainan pun dimulai dengan seru. Yang terakhir, identifikasi dan tuliskan kata kerja imperatif. Imperatif tadi apa? Perintah, betul sekali. Serta kata penghubung dalam teks prosedur berikut. Bentuklah lingkaran dengan 5-10 orang pemain. Pilih salah satu pemain sebagai penjaga. Kemudian nyanyikan lagu cuplak-cuplak suweng sambil menyembunyikan barang kecil. Sudah selesai? Sudah. Baiklah. Selesai, silakan dikumpulkan jawabannya. Baiklah, berdasarkan jawaban dari soal yang sudah kalian kerjakan, secara keseluruhan kalian sudah bisa memahami sudah memahami materi yang dipelajari pada hari ini, yaitu tentang apa? Teks prosedur apa? Teksnya berisi langkah-langkah. Teks yang berisi langkah-langkah. Atau lebih tepatnya hari ini kita belajar tentang apa? Menulis teks prosedur. Betul sekali. Hari ini berarti kita sudah belajar tentang menulis teks prosedur ya. Jadi untuk menulis teks prosedur itu kita harus memperhatikan terlebih dahulu ada langkah-langkah penulisannya, kemudian itu ada strukturnya, kemudian ada aspek kebahasaannya. Baiklah, karena kita sudah mempelajari mengenai materi cara menulis teks prosedur, maka selanjutnya silakan dipelajari untuk materi minggu depan, yaitu berkaitan dengan cara mendemonstrasikan teks prosedur lewat berbagai media. Silakan dipelajari, jangan lupa juga dipelajari materi hari ini sebagai acuan untuk bisa membuat teks prosedur dari berbagai media di minggu depan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah.